Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan ya, dimanapun Anda berada, sukses selalu. Dan oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sapihan lagi teman-teman ya. Jadi banyak hal yang harus teman-teman ketahui tentang beternak kelinci ya. Nanti akan satu persatu saya bagikan ya, sepengalaman saya dan yang pernah saya alami. Dan ini kebetulan ini teman-teman indukan yang baru sekitar 2 minggu saya sapih ya, ini melahirkan kembali ya. Ini anakannya dan ini indukannya. Ini saya berikan air molase supaya nanti stamina setelah melahirkan itu kembali pulih ya, karena biasanya indukan yang baru melahirkan itu cenderung lemas ya, karena terkuras energinya ya. Jadi saya berikan molase ini fungsinya untuk mengembalikan energi yang terkuras itu. Nah, ini kita lihat anakannya teman-teman, itu bulunya lumayan banyak ya. Ini baru lahir tadi malam teman-teman kayaknya. Soalnya pas saya memberikan pakan malam hari itu belum ada teman-teman. Ini ya, ini ada sekitar 5 ekor teman-teman. Nah, 5 ekor nggak masalah ya, cukup bagus untuk indukan yang sudah berumur dan untuk pejantan muda teman-teman. Ini saya kawinkan dengan pejantan muda yang kemarin, jadi termasuknya lumayan ya untuk latihan pejantan mengawini betina. Dan kita lihat perkembangannya nanti ya, ketika anaknya sudah mulai tumbuh besar. Dan oke, kembali lagi ke pembahasan ya. Oh ya, dan ini di pagi hari teman-teman, saya belum memberikan pakan ke kelinci ya. Dan ini yang siap saya sapih ya, 1 hari lagi. Dan ini pembahasan tentang sapihan. Nah, apa sih tentang sapihan lagi gitu kan. Jadi supaya nanti teman-teman itu dalam proses penyapihan ya, itu tepat teman-teman ya. Dalam proses penyapihan anakan itu tepat. Dalam artian tepat itu seperti apa sih? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Jadi yang pertama itu seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai kelinci yang sudah mempunyai anak dan usianya sudah cukup untuk disapih, sebisa mungkin sapih ya. Kenapa sih harus sebisa mungkin disapih? Karena ketika kita terlalu lama mengikutkan anakan ke indukan ya, itu nanti akan berdampak buruk teman-teman. Entah itu bagi anakan, entah itu bagi indukan. Nah, dampak buruknya itu seperti apa sih? Nah, itu banyak sekali dampak buruknya ya. Tapi yang paling spesifik dan yang paling sering terjadi adalah yang pertama itu anakan itu tumbuh kembangnya itu jadi lambat. Nah, kenapa sih anak jadi lambat pertumbuhannya, padahal ketika dengan indukannya itu pertumbuhan normal, pertumbuhan cepat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pertumbuhan normal dan pertumbuhan cepat untuk anakan itu ketika anakan masih menyusu ke indukannya ya. Jadi ketika air susu indukan sudah habis, nah itu tanda-tanda anakan itu sudah mulai disapih oleh indukan. Nah, ketika indukan sudah menyapih anakannya, terus kita sebagai peternak itu tidak memisahkan anakan dari indukan, nah itu nanti itu sang anak itu ketika memakan pakan yang diberikan itu kalah dengan indukannya. Makanya itu tumbuh kembang sang anak itu menjadi lambat, karena yang harusnya diberikan pakan, misalkan contoh ya 50 gram ataupun berapa, misalkan satu ekor anakan ya katakan 50 gram, tapi cuma makan sekitar 20 gram karena pakan yang 30 gram itu kemakan oleh indukannya. Nah, itu akan menghambat anakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah pertumbuhannya biasanya tidak rata. Ketika yang sudah waktunya sapih tidak kita sapih. Nah, biasanya pertumbuhan anakan itu tidak rata. Nah, kenapa tidak rata? Karena biasanya itu ada yang menguasai teman-teman
ya, ada yang menguasai, entah itu sang penguasa itu dari si pejantan ataupun si betina dari anakan itu. Nah, ketika sudah ada yang paling dominan dalam perebutan pakan, nah itu seharusnya itu sudah mulai disapih dan dipisahkan antara berat badan dan eh, jenis kelaminnya itu. Jadi ketika teman-teman tidak cepat-cepat menyapih, ya nantinya akan ada kelinci, anakan kelinci yang kuntet alias kurang pertumbuhannya. Nah, itu efek dari ketika kita tidak cepat-cepat menyapih anakan kelinci. Itu dari sang anak ya teman-teman ya. Berarti dari sang anak itu saya menyebutkan dua jenis ya, dua jenis kelemahan ketika anakan kelinci itu tidak cepat kita sapih alias terlalu lama menyapih dari sang induk. Terus yang untuk sang induk itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini dampaknya sangat buruk teman-teman ketika untuk sang induk ya. Jadi yang pertama itu induk akan susah sekali dikawinkan. Nah, ya kecuali ketika teman-teman mengawinkan indukan itu ketika anakan baru usia 2 minggu. Nah, tapi ketika usia 2 minggu nanti anakan juga harus cepat-cepat disapih teman-teman. Di usia 35 hari ya. Karena nanti sebentar lagi indukan juga akan melahirkan. Nah, itu dampak yang pertama teman-teman untuk sang induk. Jadi induk akan susah birahi ya. Jadi akan susah dikawinkan lagi, akan susah melahirkan. Nah, jadi produksivitas anakan jadi terhambat teman-teman. Itu yang pertama ya, indukan susah dikawinkan. Nah, yang kedua itu produktivitas indukan jadi terhambat ataupun kita sebagai peternak dalam memproduksi anakan itu jadi terhambat. Maka dari itu ketika teman-teman mempunyai anakan kelinci, jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi masa menyusui indukan itu 21 hari sebenarnya teman-teman ya. Air susu keluar dari indukan untuk anakan itu sekitar 21 hari. Setelah 21 hari ke atas itu biasanya air susu indukan sudah tidak keluar lagi. Nah, maka dari itu anakan itu dilatih oleh indukan untuk tidak menyusu dan untuk mandiri, untuk makan sendiri ya, untuk minum di tempat minum sendiri. Jadi tidak tergantung ke indukan lagi selama 21 hari ke 35 hari. Nah, biasanya kalau untuk di kandang saya itu 35 hari sudah saya sapih ya. Kisaran 35 hari sampai 45 hari. Kenapa sih rentang waktunya 35 hari sampai 45 hari? Nah, karena ketika kita menyapihnya di usia di bawah 35 hari, kalau tidak kepepet itu biasanya masih rawan untuk anakan. Terus kenapa sih kita menyapihnya tuh di usia 45 hari? Nah, karena ketika usianya di 35 hari dan sampai ke 45 hari itu lagi cocok-cocoknya anakan disapih dan indukan sudah siap melahirkan lagi ataupun sudah siap dikawinkan lagi. Terus kenapa tidak menyapihnya di atas 45 hari? Nah, ketika kita menyapih anakan di usia di atas 45 hari itu terlalu lama teman-teman. Nah, terlalu lama yang nantinya berdampak ataupun berefek pada anakan yang seperti tadi saya jelaskan dan pada indukan. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus jeli dan cermat dalam menentukan masa menyapih anakan supaya nanti anakan itu pertumbuhannya jadi normal dan cepat, terus indukan juga tetap bereproduksi ataupun menghasilkan anakan. Nah, jadi kedua-duanya itu tidak hilang teman-teman ya, ataupun tidak ada kekurangannya. Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya penghambatan pertumbuhan dan penghambatan hasil dari indukan itu sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman peternak sebisa mungkin harus mempunyai kriteria anakan tersendiri supaya bagusnya disapih di usia berapa. Nah, itu kalau untuk menurut saya sendiri ya, pengalaman saya itu masa menyapih anakan yang paling tepat itu antara 35 hari sampai 45 hari. Di bawah 35 hari boleh aja ketika indukan itu tidak sengaja dikawinkan lagi di usia anakan sekitar 3 hari ya. Biasanya kalau usia 35 hari itu sudah mulai melahirkan lagi, dan boleh saja ketika teman-teman menyapihnya di bawah 35 hari, tapi jangan sampai di bawah 30 hari ya. Mentok-mentoknya itu di usia 30 hari itu paling mentok ya, itu ketika darurat. Tapi kalau nggak darurat,
Nah, sapih di usia 35 hari sampai usia 45 hari. Karena itu jarak aman anakan kelinci itu disapih. Tapi kalau untuk para peternak senior, nah mungkin yang sudah ahli dalam memelihara anakan, yang sudah ahli dalam merawat anakan, menyapih anakan, nah itu bisa saja di usia 27 hari biasanya udah disapih ya, karena nanti akan mempercepat masa produktivitas indukan. Jadi indukan cepat melahirkan lagi ya, cepat menghasilkan anakan lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini sudah yang satu indukan sudah saya sapih teman-teman, karena indukan ini dan indukan sebelahnya itu jaraknya itu beda 2 hari ya, cepetan indukan ini dan ini anakannya. Dan ini yang sudah saya sapih itu teman-teman. Nah itu ya yang sudah saya sapih, ini belum saya berikan pakan ya. Dan yang satu indukan lagi ya teman-teman, yang ini. Nah ini kemungkinan hari besok saya sapih, karena hari besok itu usianya sudah memasuki 45 hari. Nah jadi akan saya mempersiapkan kandangnya untuk 6 ekor anakan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mempunyai kelinci ataupun indukan kelinci yang anakannya sudah memasuki usia 30 hari, nah siap-siap sapih dengan kondisi yang bagus ya. Jadi disapih di pagi hari supaya nanti anakan kelinci itu terbiasa di ruangan ataupun kandang yang baru tanpa indukan. Jangan di malam hari, kalau di malam hari itu sedikit dingin ya. Biasanya kalau malam hari kasihan, karena adaptasinya itu harus benar-benar adaptasi karena dingin cuacanya tanpa indukan. Tapi kalau di pagi hari itu cuacanya hangat ya, jadi anakan kelinci adaptasinya itu normal. Dan mungkin itu saja teman-teman ya, sedikit ilmu ataupun pembahasan dari saya tentang cara menyapih anakan kelinci supaya tidak telat ataupun supaya tepat waktu. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.